Dasar-dasar manajemen. Kelompok 6 disusun oleh Sandi Setiadi, Sofia Rani, Siti Rahmah, Siti Nurmaya, dan Windang. Capture 6.1. Tujuan dan sasaran merupakan komponen penting bagi manajemen, baik dalam hal perencanaan ataupun dalam hal kerangka kerja. Peraturan-peraturan kepemimpinan atau POLC yang lebih besar. 1. Memahami sifat tujuan dan sasaran. 2. Bagaimana pemikiran kita tentang tujuan dan tujuan yang telah berkembang. 3. Ketahuilah apa yang mencirikan tujuan yang baik. 4. Memahami peran tujuan dan sasaran dalam tinjauan kinerja karyawan. POLC. Pertama, rencana, visi atau misi, menyusun strategi, tujuan dan tujuan. Kedua, organisasi, desain organisasi, kebudayaan atau pemeliharaan jejaring sosial. Ketiga, pembimbing pimpinan mengambil keputusan komunikasi grup atau tim motivasi. Keempat, pengawasan, sistem atau proses sumber daya manusia yang strategis. Selanjutnya, rumus kesuksesan Nukor yang sederhana. Nukor adalah perkerukan scrap minimal, baja minimum, dan baja terbesar. Rumus Nukor untuk kesuksesan tampaknya sederhana, menyelaraskan tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan yang memberi karyawan yang benar-benar untuk membuat sesuatu terjadi. Hasilnya, tampaknya bekerja untuk perusahaan dan karyawannya. Tujuan karyawan. Karyawan bertindak seperti pemilik teman. Tujuan utamanya adalah mengurus pelanggan kami. Karyawan didorong untuk memperbaiki hal-hal yang mereka anggap salah dan memiliki kekuatan nyata pada pekerjaan mereka. 6.2. Sifat tujuan dan sasaran. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran. Pertama, dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi, suatu organisasi atau perusahaan harus sesuai dengan pengaturan tujuan POLC untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Kedua, tujuan dan sasaran memiliki hubungan yang erat dalam suatu organisasi. Dalam organisasi memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang disebut visi misi. Ketiga, tujuan adalah pernyataan hasil yang menentukan siapa yang berusaha untuk menjadi organisasi yang dapat dicapai, baik secara terprogram maupun terorganisasi. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, tujuan dan sasaran merupakan bagian penting dari perencanaan.
Mereka juga memiliki implikasi cascading untuk semua aspek perorganisasian, memimpin, dan mengendalikan. Secara umum, tujuan dan tujuan berfungsi untuk performa pengukur dan laporan, memperbaiki kinerja, penyandang urusan, dan pengelola akuntabilitas. Tujuan dan sasaran dalam PWLC berfungsi untuk mengukur dan melaporkan kinerja, meningkatkan kinerja, sejajarkan kinerja, dan kelola akuntabilitas. 6.3 Manajemen dengan tujuan ke Balance Scorecard. Organisasi menggunakan berbagai pendekatan untuk pengukuran, yaitu bagaimana cara mereka melakukan peraturan dan pengelolaan tujuan-tujuan. Jika Anda memiliki pemahaman tentang bagaimana penggunaan pendekatan ini telah berkembang, dimulai dengan manajemen oleh tujuan atau MBO. Anda juga akan memiliki pandangan yang jauh lebih baik tentang bagaimana dan mengapa inkarnasi saat ini, seperti yang terlihat oleh variasi pada Balance Scorecard, memiliki banyak fitur yang diinginkan. Berikut ini beberapa fitur yang ada. Pertama, pengelolaan secara objektif. Kedua, menetapkan tujuan. Ketiga, mencari keseimbangan perpindahan dari MBO. Keempat, Balance Scorecard. Selanjutnya, MBO adalah tentang menetapkan tujuan dan kemudian melanggar ini ke tujuan yang lebih spesifik atau hasil utama. 1. Menetapkan tujuan perusahaan yang berasal dari strategi perusahaan. 2. Menentukan tujuan tim dan departemen tim. 3. Cara memasang tujuan tingkat individu yang sesuai dengan strategi perusahaan. 4. Mengembangkan rencana tindakan. 5. Berkinerja secara berkala dan merevisi tujuan. (6.4) Balance Scorecard. Ada 4 bidang terkait. Balance Scorecard terbagi beberapa fitur umum. Pertama, mengejar tujuan dan tujuan untuk suburasi pelanggan. Area pelanggan melihat kepuasannya dari retensi pelanggan. Kedua, kinerja keuangan. Yang paling tradisional digunakan indikator kinerja termasuk penilaian ukuran seperti biaya operasi dan laba dari investasi. Ketiga, pembelajaran dan pertumbuhan. Mengeksplorasi efektivitas manajemen dalam ukuran kepuasan karyawan dan retensi dari kinerja sistem informasi. Keempat, proses kinerja sistem informasi internal. Area ini melihat produksi dan inovasi, mengukur kinerja dalam memaksimalkan keuntungan dari produk saat ini. Selanjutnya, ada 8 karakteristik tujuan dan sasaran yang sesuai. Pertama, lebih sedikit lebih banyak. Kedua, ikat tindakan dengan pendorong. Ketiga, angan hanya mengukur masa lalu. Keempat, pertimbangkan pemangku kepentingan. Kelima, susun tujuan menjadi tujuan. Keenam, tujuan yang disederhanakan. Ketujuh, tujuan yang didasarkan pada fakta. Terakhir, tujuan yang diadaptasi. Karakteristik tujuan efektif dan tujuan. Untuk lebih jelasnya, bagian ini tidak menguraikan tujuan atau sasaran mana yang sesuai atau tidak tepat secara ekonomi, etika, moral, atau sebaliknya.
Sebaliknya, Anda akan melakukannya mempelajari banyak karakteristik tujuan dan sasaran yang baik dengan tujuan menjadi pembuat tujuan organisasi yang lebih baik. Atau di bagian terakhir bab ini, kami mengingatkan Anda tentang kriteria SMART, yang merupakan penerapan dari banyak hal bagian ini untuk pengembangan tujuan pribadi dan profesional Anda ke tujuan. Pada saat yang sama, Anda harus dapat melihat serangkaian tujuan dan sasaran dan mengkritiknya secara efektif, sehingga tujuan dan sasaran yang lebih tepat tujuan dapat dikembangkan untuk menggantikannya. Titik 5. Menggunakan sasaran dan tujuan pada karyawan evaluasi kinerja. Pertama, karena kepemimpinan ditugaskan untuk menyelesaikan sesuatu melalui upaya yang lain, bagian penting dari prinsip ini alat manajemen adalah pengembangan dan evaluasi kinerja orang. Evaluasi kinerja adalah proses konstruktif untuk mengakui kinerja karyawan. Tujuan dan tujuan adalah komponen penting dari evaluasi kinerja yang efektif. Jadi, kami perlu membahas hubungan di antara mereka secara singkat di bagian ini. Contohnya, contoh formulir evaluasi harus memiliki seperangkat tujuan yang tepat diukur dan tujuan yang dijabarkan untuk setiap area. Kedua, sebagian besar organisasi melakukan evaluasi kinerja karyawan setidaknya 1 kali dalam 1 tahun. Tetapi hal itu dapat terjadi lebih sering bila ada alasan yang jelas untuk melakukannya. Jadi misalnya di akhir proyek, di akhir setiap bulan dan seterusnya. Untuk misalnya, McKinsey, sebuah firma konsultan strategi termuka, meminta para manajemen mengevaluasi karyawan di akhir setiap keterlibatan konsultasi. Jadi selain file evaluasi kinerja tahunan, konsultan dapat menerima hingga 20 evaluasi mini dalam setahun. Yang penting waktunya harus sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pengembangan karyawan. 6.6 Mengintegrasi tujuan dan sasaran dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Beberapa kompetensi khusus. 1. Strategi. Mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial jangka panjang dalam strategi bisnis mereka sambil mempertahankan daya saing global dan reputasi merek. 2. Keuangan. Perhukuman pemegang saham rapat untuk pengembalian keuangan sound, pertumbuhan ekonomi jangka panjang, komunikasi terbuka, dan akuntansi keuangan transparan. 3. Pelanggan dan produk. Membina kesetiaan dengan berinvestasi dalam manajemen hubungan pelanggan, inovasi produk, layanan yang berfokus pada teknologi dan sistem, yang menggunakan keuangan alami, sosial, sumber daya dalam cara efisien, efektif, dan ekonomi selama jangka panjang. 4. Tata kelola dan pemangku kepentingan. Menetapkan standar tinggi tata kelola perusahaan dan terlibat pemangku kepentingan, termasuk kode korporasi dan pelaporan publik. 5. Manusia. Mengelola sumber daya manusia untuk menjaga kemampuan tenaga kerja dan kepuasan karyawan melalui pembelajaran organisasi terbaik di kelasnya dan praktek manajemen pengetahuan serta remunerasi dan tunjangan program. Sekilas tentang Balance Scorecard. Seperti yang Anda ketahui, Balance Scorecard adalah sekumpulan fokus keuangan dan indikator finansial. Indikator ini termasuk leading, pacing, dan lagging pengukuran. Istilah seimbang tidak berarti kesetaraan di antara ukuran, melainkan pengakuan metrik kinerja utama lainnya yang tidak keuangan.
Kartu skor sekarang klasik, seperti yang digariskan oleh Robert Kaplan dan David Norton, memiliki 4 kuadran atau perspektif. 1. Pembelajaran dan pertumbuhan. 2. Internal. 3. Nasabah. 4. Keuangan. Selain itu, idenya adalah bahwa masing-masing perspektif harus dihubungkan. Misalnya, peningkatan pelatihan bagi karyawan, pembelajaran dan pertumbuhan dapat mengarah pada peningkatan operasi atau proses internal yang mengarah ke pelanggan yang lebih puas melalui waktu pengiriman yang lebih baik dan atau harga yang lebih rendah atau pelanggan yang akhirnya mengarah pada keuangan yang lebih tinggi kinerja untuk organisasi atau keuangan. Balance scorecard pribadi Anda. Dari kartu skor organisasi menjadi kartu pribadi. Balance scorecard yang diperjuangkan oleh Kaplan dan Norton dapat diterjemahkan ke dalam scorecard individu Anda sendiri, yang membantu Anda mencapai tujuan dan tujuan pribadi dan profesional Anda. Ingatlah bahwa skornya untuk sebuah program dimulai dengan visi dan misi, diikuti oleh tujuan proses bisnis internal, pelanggan, dan pembelajaran dan pertumbuhan yang memiliki tujuan, metrik, dan kegiatan taktis yang sesuai. Tujuan pribadi dan peran kunci. Tujuan dan peran ditetapkan sehubungan dengan bidang keuangan lain, kekuatan individu, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Keuangan, misalnya menangkap kebutuhan dan aspirasi Anda tentang uang, serta kewajiban keuangan yang mungkin Anda miliki sebagai akibat peran Anda untuk orang tua, saudara kandung, atau anak. Kegiatan peningkatan pribadi. 1. Bertindak. Periksa apakah aktivitas peningkatan berhasil dan ambil tindakan jika tidak. Tinjau hasil sesuai dengan ukuran dan target kinerja pribadi yang ditetapkan. 2. Melakukan. Mulailah dengan tujuan sederhana dari kartu skor Anda dengan aktivitas peningkatan yang sesuai dengan mengingat prioritas yang telah diidentifikasi. Setiap pagi, fokuslah pada tindakan perbaikan terpilih yang akan Anda upayakan untuk diterapkan sepanjang hari. 3. Rencana. Rumuskan atau perbarui kartu skor Anda yang berfokus pada pekerjaan Anda serta waktu luang Anda. Ini mencakup visi dan misi melalui tujuan pribadi dan metrik kinerja. 4. Berani. Terima tantangan yang lebih besar dengan berani mengambil tujuan yang lebih sulit dan tindakan perbaikan yang sesuai dengan kartu skor Anda dan lanjutkan. Menggunakan kriteria SMART. 1. Spesifik. Tujuan tertentu memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk dicapai daripada tujuan umum dan menetapkan tujuan tertentu. 2. Tepat waktu. Sebuah tujuan harus didasarkan pada kerangka waktu. Tanpa kerangka waktu yang terikat padanya, tidak ada rasa urgensi. 3. Realistis. Agar realistis, tujuan harus mewakili hal yang ingin dan mampu Anda kerjakan. Sasaran bisa tinggi dan realistis jika Anda adalah satu-satunya yang dapat memutuskan seberapa tinggi tujuan Anda seharusnya. 4. Terukur. Tetapkan kriteria konkret untuk mengukur kemajuan menuju pencapaian setiap tujuan yang Anda tetapkan. Ketika Anda mengukur kemajuan Anda tetap pada jalurnya mencapai target tanggal Anda. 5. Bisa dicapai. Anda mengembangkan sikap